kehidupan sehari-hari, kita sering belajar bukan hanya dari pengalaman sendiri, tapi juga dari mengamati dan meniru perilaku orang lain. Konsep ini dikenal sebagai teori belajar sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Seperti apa sih teori belajar sosial itu? Yuk tonton dan simak video implementasi teori belajar sosial berikut ini. Udah ada gurunya, cepet. Kenapa? Ada gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Udah siap belajar semua belum? Siap Bu. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah, ya udah kita mulai belajarin kita hari ini ya. Oke, sebelum Ibu mulai, Ibu mau tanya dulu. Kalian itu lebih suka belajar membaca atau kita peragakan langsung? Kalau saya lebih paham lihat langsung sih, Bu. Nah, iya Bu, kalau kita lihat langsung, kita jadi tahu caranya. Apalagi kalau dicontohin langsung. Lebih jelas nggak sih? Setuju. Oke, kalau gitu hari ini kita akan mempelajari tentang melakukan pelarutan pada garam. Nah, kalian perlu memperhatikan langkah-langkah yang Ibu berikan dulu, baru kalian mempraktekkan. Oke? Bu, kenapa kita nggak langsung coba aja? Nah, pertanyaan bagus Aurora. Kenapa kok kita nggak langsung coba? Karena kalian perlu tahu langkah yang benar. Jadi kalian perlu memperhatikan dulu supaya tidak salah waktu melakukan percobaan. Oh, begitu, Bu. Iya. Berarti kalau tidak memperhatikan bisa salah ya, Bu? Iya, benar sekali. Makanya kalian harus fokus ya. Oke, sekarang kalian perhatikan Ibu terlebih dahulu ya. Jadi pertama-tama kita ambil 1 sendok garam. Kita masukkan ke dalam gelas. Setelah garamnya masuk, kalian tuangkan air ke dalam gelasnya. Pelan-pelan aja. Setelah itu kita aduk pelan-pelan. Tapi tetap bertenaga ya, biar larutannya itu larut. Nah, awalnya kan warnanya putih bening ya. Nah, akhirnya menjadi putih keruh. Jadi ini sudah mengalami perubahan. Cukup simpel, tapi kadang itu banyak yang terlewatkan ya. Bu, kalau dituangnya cepat itu gimana? Ya tumpah dong. Nah, benar sekali yang dibilang Citra. Berarti emang harus sabar ya Bu. Iya, benar sekali. Jadi harus pelan-pelan. Pelan banget ya, biar nggak tumpah. Iya, diaduknya emang pelan. Oke, kalian masih ingat nggak langkah-langkah percobaannya tadi bagaimana? Ingat dong. Ada yang mau coba nggak? Oke. Saya juga mau, Ibu. Ya udah berdua deh. Coba berdua. Oke, Ibu perhatikan dari sini ya. Kalian berdua mencoba. Pelan-pelan dong. Kamu mau coba nggak? Tapi pelan-pelan. Oke, bagaimana percobaan yang dilakukan Naila sama Citra menurut kalian? Udah bener sih Bu. Nah, udah bener sih Bu, walaupun tadi Naila ada sedikit kesalahan. Iya, nggak apa-apa, karena kan kita masih belajar bersama ya. Untungnya Citra udah paham, jadi saling melengkapi, seperti itu. Berarti penting banget ya, Bu, kita harus memperhatikan langkahnya dari awal. Iya, supaya kalian tidak salah dalam menirukan proses percobaannya. Nah, berarti kita itu belajar dari melihat terus kita menirukan. Iya, betul sekali. Berarti tidak harus dijelaskan secara panjang lebar ya, Bu? Iya, benar sekali. Jadi dengan melihat saja kalian bisa lebih paham. Bu, cara belajar seperti ini tuh ada teorinya nggak sih? Ada dong pastinya. Jadi teori ini tuh dijelaskan oleh seorang ahli yang bernama Albert Bandura.
Teorinya tentang apa, Bu? Jadi teori ini tuh mencakup tentang pembelajaran sosial dengan cara melihat lalu menirukan. Berarti seperti kita tadi melihat ibu lalu kita meniru itu ya, Bu? Iya, betul sekali seperti itu. Bu, kalau kita belajar meniru dengan benar, kenapa tadi dipuji? Ya karena supaya kalian lebih semangat dalam melakukan belajar serta berani mencoba ke depan. Tapi kalau salah kita diarahin kan? Iya dong, pasti tetap diarahkan karena kita juga saling belajar bersama. Gitu. Jadi udah paham ya kalian dengan pembelajaran hari ini? Sudah. Oke, sekarang Ibu tanya, apa pembelajaran yang bisa kalian ambil dari pembelajaran hari ini? Saya, Gantian dulu. Citra apa? Mengamati sebelum mencoba. Aurora? Belajar dari contoh itu lebih mudah. Naila? Harus fokus melihat. Nirmala? tidak takut salah saat mencoba. Kalau kamu? Kalau saya meniru dengan langkah yang benar. Oke, hebat banget kalian hari ini. Udah pinter semuanya ya. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke, kalau gitu kita akhiri pembelajaran pada hari ini ya. Terima kasih buat kalian semuanya. Terima kasih, Bu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ke kantin nggak lu? Boleh, ayo. Boleh. Yuk kita ke kantin yuk. Ayo. Dari kegiatan pembelajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa siswa dapat belajar secara efektif melalui pengamatan dan peniruan terhadap contoh yang diberikan guru. Dengan memperhatikan langkah-langkah percobaan terlebih dahulu, siswa lebih mudah memahami proses yang benar sebelum mencoba sendiri. Cara belajar ini menunjukkan bahwa pengamatan, perhatian, dan praktik langsung sangat membantu dalam memahami materi. Hal ini juga sejalan dengan teori belajar sosial Albert Bandura, yang menjelaskan bahwa seseorang dapat belajar melalui melihat perilaku orang lain, kemudian menirunya dalam tindakan. Selain itu, proses belajar juga menjadi lebih bermakna ketika siswa berani mencoba, tidak takut melakukan kesalahan, dan dapat arahan serta apresiasi dari guru. One is the loneliest number that you'll ever do.